wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Selalu semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa nih. Ya, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku yang hebat-hebat, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama adalah kalian nanti bisa menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang. Yang ketiga, sumber daya perikanan. Yang keempat, sumber daya hutan mangrove. Dan yang kelima, sumber daya terumbu karang. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ayo kita masuk ke materi, tetap semangat. Yang akan kita bahas pertama adalah potensi sumber daya alam Indonesia. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya alam yang akan kita bahas yang pertama adalah potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Jadi hampir setengahnya hutan di Indonesia itu dari luas wilayah Indonesia. Di Indonesia terdapat 4.000 jenis kayu yang merupakan kayu-kayu yang memiliki nilai ekonomi. Nah, kita lihat kayu-kayu ada di Indonesia, kayu apa saja. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya. Kita lihat, ada kayu keruing, itu terdapat di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Ini contoh kayu meranti agatis. Nah, ini kayu keruing. Yang kedua, kayu jati. Itu dihasilkan di Jawa Tengah. Ini kayu jati gambarnya. Yang ketiga, rotan. Itu banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini rotan ya, biasa dipakai kursi rotan. Kamu sering dengar. Nah, ini ada kayu rotan dan memang dihasilkan di Indonesia sangat banyak sekali. Yang keempat, kayu cendana. Ini kayu cendana contohnya dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Yang kelima ada kayu rasa mala dan akasia, banyak dihasilkan di Jawa Barat. Ini contoh kayu akasia. Nah, itu secara umum jenis-jenis kayu, walaupun di Indonesia itu lebih dari 200-an, tapi yang kita bahas hanya 5. Selanjutnya, manfaat hutan itu apa sih? Manfaat atau fungsi hutan yang pertama menyimpan air hujan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat. Itulah manfaat atau fungsi hutan. Kita lihat sekarang selanjutnya potensi sumber daya tambang. Daya tambang di Indonesia sebenarnya lebih dari 5, tapi yang dibahas di materi kita hanya 5. Yang pertama, minyak bumi. Ini ada gambar kilang minyak bumi di tengah laut ya, kalau minyak bumi karena berasal dari fosil-fosil yang sudah ratusan atau jutaan tahun yang lalu. Yang kedua, batu bara. Ini gambar batu bara. Yang ketiga, bauksit. Apa itu bauksit? Tanah merah tetapi memiliki kandungan aluminium logam yang sangat tinggi. Yang keempat, pasir besi. Ini gambar pasir besi, orang lagi mengeruk ya pasir yang warnanya hitam di pesisir pantai. Yang kelima, emas. Ini ada pegunungan emas yang terkenal kita di Freeport ya, tetapi sebenarnya masih ada di wilayah lain. Oke, itu potensi sumber daya tambang. Nah, sekarang potensi kemaritiman Indonesia. Negara Indonesia adalah negara maritim karena dikelilingi oleh lautan, makanya kita itu negara kepulauan. Bahkan dulu ada lagunya nenek moyang seorang pelaut, makanya disebut dengan potensi kemaritiman. Apa saja yang dibahas di sini? Perikanan, jelas ikan Indonesia sangat beraneka ragam. Yang kedua, hutan mangrove. Apa itu fungsi hutan mangrove? Ada fungsi ekologis dan fungsi ekonomis.
Fungsi ekologis yang pertama itu sebagai habitat binatang laut untuk berlindung. Yang kedua, melindungi pantai dari abrasi atau pengikisan ya oleh gelombang laut. Yang kedua, fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis itu sebagai apa? Sumber makanan bagi manusia. Yang selanjutnya sebagai tempat wisata. Ini di belakang contoh hutan mangrove. Selanjutnya terumbu karang. Nah, ini background di sini adalah terumbu karang, sangat indah. Dan ini jenis terumbu karang. Manfaatnya apa terumbu karang? Secara ekologi antara lain terumbu karang itu bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Di sini banyak berbagai jenis makhluk hidup yang tinggal, mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Contoh ada background di belakang sana. Yang kedua, menjadi sumber keanekaragaman genetik dan spesies yang ditemukan. Misalnya fungsi hutan bakau dan juga melindunginya. Oke, itu materi kita kali ini. Sebelum menutup, seperti biasa kita simpulkan. Jadi intinya potensi sumber daya alam itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya alam di Indonesia ada hutan, tambang, dan kemaritiman. Nah, potensi kemaritiman merupakan potensi kelautan yang dimiliki Indonesia. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak saja berupa ikan, tetapi juga minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, besi, timah. Sumber daya tersebut merupakan sumber daya pesisir. Ya. Potensi kemaritiman yang besar diantaranya perikanan, ikan maru, dan terumbu karang. Itu materi kita kali ini. Seperti biasa, diakhiri dengan evaluasi. Silakan buka kuis 3 di psikologi dan kalian kerjakan di psikologi. Dan salam semangat dan tetap sehat walaupun masih tetap belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.